untuk mempelajari ilmu qiraah atau ilmu tilawah Al-Qur'an lah. Yang pertama, Pian harus 9 sekolah TK, SD kelas 1 sampai kelas 5. Jadi dibulikakan aja ke Ini boleh kemana nih? buliknya nih ke Banjar kah? ke Martapura. Martapura. Ke Istanbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Baik pemirsa Lensa Robani, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Siapa beliau? Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Ustadz Rahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah senang sekali hari ini kedatangan Pian di studio. Sudah lawas ya sebujurnya undang, tapi alhamdulillah ada kesempatan hari kesini. ini kesempatannya ada. Padahal kayaknya hari ini dadakan kita lah. Ya, dadakan banget. Dadakan banget. Oke. Nah, Pian insya Allah sudah tahu Lawan Sidin ini. Beliau adalah salah satu kori kebanggaan Kalimantan Selatan. Nah, asal Sidin dari mana Ustaz Pian Ustaz? Kalau lahir di Muara Teweh. Muara Teweh, Ya, Muara Masya Teweh. Allah. Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Lahir di sana. Kemudian jadi sekarang warga Martapura Nah, atau Banjarbaru nih? Panjang mana kisahnya. Panjang cerita. Ya. Nah, kita dengar dulu kisahnya. Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Ya kan lahir di Muara Teweh. Tahun 99. Oh, Ini kan 99. masih anum. Masya Allah. Ya, masih anum. Kada jauh lah nulun. Ya, 11-12 lah. Nah, 11 Ya. 12. Angkanya kambar kalau lah. Ulun kambar juga. Gambar juga lah. Nah, ulun 88. Dikit aja. Alhamdulillah. Nah, jadi kayak apa deh kisahnya? Jadi lahir di Muara Teweh. Kebetulan orang tua itu sambatnya berusaha di sana. Orang tua kebetulan juga berasal dari Sungai Tabuk. Sungai Tabuk. Sungai Tabuk. Dua-duanya Sungai Tabuk. Terus merantau ke Muara Teweh. Iya. Jadi abah tuh sebelum kawin tuh sudah merantau ke sana. Habis itu bebulik ke Sungai Tabuk. Bebini hanya membawa mama ke sana lagi ya. Kanulah kegawian tadi Ya, lah. ya. Masya Allah. Lahir tahun 99, sekolah TK, SD kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 5. Iya, kelas 5. Kelas 5 setengah semester lah. Kelas 5, kelas 6-nya pondok ke Bogor, Jawa Barat. Masya Allah, di pondok mana tuh Ustaz? Di Pondok Al-Itqon, Cibung Bulang, Cibung Bulang. Bogor, ya. Jadi lulus SD-nya di Jawa Barat. Masya Allah. Bisa bahasa Sunda lah Ustaz? Mau membahasakan kayaknya agak kada bisa lagi. Tapi kalau nya mendengar bahasa Sunda paham aja. Paham aja lah. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Masya Allah. Habis itu Ustaz? Itu 2 tahun di pondokan atau dibiayai selama LPTQ Kabupaten Barito Utara. Kabupaten Barito Utara. Ya, kan dari kelas 4 udah mulai ikut lomba. Lomba-lomba PASI, MTQ dan lainnya. Jadi LPTQ itu membiayai anak-anak yang berprestasi biasanya. Jadi di Muara Teweh itu banyak. Kalau di kecamatan lain juga banyak yang dibiayai oleh kabupaten untuk sekolah di luar daerah. Masya Allah. Jadi 2 tahun. 2 tahun. Jadi tadi SD sampai kelas 5 semester tengah semester pindah habis Pindah itu ke Jawa. ke Jawa Barat. Pondok Al-Qur'an sekaligus sekolahnya di luar pondok. Madrasah Ibtidaiyah HJMI yang swasta. Sebenarnya jikalau orang tua tidak keberatan sampai kuliah sebenarnya bisa dibiayai. Karena program itu sampai kuliah dibiayai.
karena keberatan ya mungkin kan sayang lah. kejauhan melepas anak. Kejauhan melepas anak. Jadi dibulikakan aja ke ini bulik kemana nih? Buliknya nih ke Banjar kah? ke Martapura. Ke Istanbul. Istanbul. Disambung di Istanbul Sanawiyah. MTS Al-Fatah. Terus aliyahnya di Man apa? Dulu Man 4 Martapura. Oh ini Man 2 Banjar. Yang di Istanbul itu juga. Ya. Siap. Sampai ke Martapura. Habis itu kuliah lah. Kuliah di Banjarmasin. Manajemen dakwah kebetulan. Di manajemen dakwah di Fakultas Dakwah tuh dulu kumpul para kori-kori ahli di situ kuliahnya. Mungkinan apa? Jadi ulun tanya tuh lebih mudah izinnya kalau kalau ada event-event lomba-lomba seperti itu. Soalnya kebanyakan dosen-dosen di Fakultas Dakwah itu yang bergelut di MTQ juga. Ya, jadi agak longgar lah untuk masalah perizinan di Fakultas Dakwah. Disupport maksudnya gitu lah, lebih tepatnya seperti itu. Nah, Masya Allah. Sampai wah ini timbul di Robban di sini. Alhamdulillah. Ulun ini dulu tadi melihat pian tuh Instagram kan di ada juga di TikTok. Nah, adalah apalagi Ustaz Fahmi men-share kan jar keluarga Sidin kah gitu nah. Nah, ini ada keluarga ulun jar 4 MTQ jar. Jadi melihat. Nah, sekalinya alhamdulillah umur panjang rada rezekinya tetap belum pian hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Tad, ini kita hendak bertakun tetela. Nah, jadi terkait dengan perjalanan pian sebagai qori ya. Nah, jadi kayak apa tadi kan awalnya nih pian tertarik menjadi seorang qori. Selain daripada tadi apakah ada bakatkah yang dilihat oleh orang tua atau kayak apa? Ya, jadi dulu lah pas di Morateweh juga. Pas di Morateweh itu kita kan masih umur berapa itulah, masih kelas 3 SD, 4 SD. Disuruh kawitan belajar ini ya 4 ay. Karena disuruh belajar tilawah di sana. Di Morateweh juga belajar. Akhirnya disuruh guru nih kayaknya mumpuni aja umpat lomba-lomba gitu. Jadi disuruh lomba, yang pertama tuh lomba fasi dulu tuh. 2008 dan 2007. Jadi kayak dulu tuh kayak ada rasa apa-apain kan disuruh kuitan latihan mencobai tah. Kuitan tahu kayaknya ini anaknya ini nih ada modal suara, ada kelihatan jar rancak buku ciaka apakah menangis kayak pinang merdu lah. Disuruh belajar. Jadi awalnya tadi fasi tadi lah festival anak soleh. Jadi lomba itu selain dapat pengalamannya, kalau dapat rezekinya alhamdulillah ada aja. Sampai ini lah setelah. Jadi situ tuh anunya yang mulai tertarik, mulai mendalami lah. Selain itu ada lagi lah. Kuitan pian anu qori jo kah? Kalau kuitan nih qori cuman ada juga bang mun qori. Tapi bisa lah merdu suara gitu. Ada aja keturunan. Ada keturunan genetik lah nih lah. Ada aja keturunan. Tapi di atas kalau jar abah tuh ada memang. Alhamdulillah. Masya Allah. Selain tadi pian ada bakat setelah disitulah adalah yang menjadi inspirasi pian nih untuk menjadi seorang qori. Misalkan tokoh siapa gitu yang menginspirasi pian. Kalau inspirasi dalam dunia pertilawahan tuh sebenarnya banyak, Ustaz. Cuman kalau untuk ulun sendiri menginspirasikan tuh biasanya kebanyakan ke qori-qori Mesir lah, qori-qori Mesir. Qori-qori Mesir. Terus qori-qori Malaysia juga. Dan mudah-mudahan juga bisa ke lomba-lomba di luar negeri gitu lah, kayak yang lain-lain juga lah. Kalau yang Indonesia emang adalah Indonesia banyak juga. Banyak. Salah satunya misalkan siapa? Salah satunya
Dari Medan. Medan. Dari Medan. Ada Ustadz Darwin Hasibuan. Darwin Itu luar Hasibuan. biasa, masya Allah beliau tuh. Siap. Pernah pian ketemu leh? Pernah, alhamdulillah pernah bertemu, pernah berlatih juga. Masya Allah, ketemu langsung Alhamdulillah, nih. ketemu langsung. Apa ngarannya auranya luar biasa. Ya, luar biasa. Selain kita tadi kan ibaratnya mengidolakan, ketemu pulang. Minum kopi gini, biar menggetar. Allah, Ketemu nang diidolakan nih. Masya Allah. Ya lu menggetar aja bang nah. Ya pang nih. Oke. Ya, ulun juga sekalian ulun juga sering juga mah upload gitu upload Engge. di ulah konten aja. Siap. Sebujur apanya? Selajur. Engge. Kalau ulun niatnya untuk memotivasi aja. Memotivasi anak-anak, mungkin anak-anak yang lain bahwa kita kalau punya modal suara atau suara yang lebih itu bisa belajar tilawah. Barangkali ada bakatnya di situ. Masya Allah. Bujur pang tata itu. Iya. Karena kalau kita ibaratnya punya potensi kebaikan yang bisa kita bagikan ya lah. Nah itu kita niatkan Bujur tadi sebagai mungkin bagian dari sarana kebaikan, sarana dakwah, memotivasi ading-ading yang mungkin nak belajar kan. Nah siapa tahu dari situ itu ada motivasi untuk ya anak kayak Ustadz Adi nih. Nah Masya Allah. Ngomong-ngomong sosial media nih, nah sosial media Pian banyak nih pengikutnya nih. Nah kayak Pak nih membranding sosial media Ustadz. Nah mungkin tips gasan ke kawanan Joan yang hendak bersosial media, apakah Pian tiba-tiba dapat followers banyak kah atau misalkan Pian bertahap juga kah? Masalah sosial media lah. Tapi kalau di Instagram kayaknya ada banyak juga, Pak. Ini di TikTok nih 14.000,9. TikTok nih 14.000. Ya itu sebenarnya kada apa ya? Kada mencari followers apa segala macam, cuman biasanya mah upload aja gitu nah. Siap. Cuman kan kalau di TikTok kayaknya lebih mudah untuk menambah followers itu dibandingkan Instagram. Bujur. Kayaknya karena belum merasakan di TikTok ini lebih cepat naiknya. Followers tuh lebih cepat naiknya. Cuman ulun kada ada mementingkan followers juga bang, sebenarnya upload aja kada tahu apa segala macam. Pokoknya tadi kan ujar pen tadi memotivasi. Iya, sekaligus menyimpan. Nah, menyimpan bujur banget teh. Karena kita HP. Memori kita ini kan 128 ya, 256 tuh syukur banget sudah. Nah, baik, Masya Allah. Lanjut setelah kita sekarang apa nih pertanyaan yang pina berat kah nih yuk. Nah, tadi nih pertanyaan dari Ustadz Atoy. Nah, Sidin tadi bertakun. Ini titipan bang sebetulnya. Ya. Kayak apa Ustadz Atoy menjela? Aman. Jadi Sidin tadi kayak apa suara itu supaya terdengar bagus. Nah, sebenarnya kalau supaya terdengar bagus tuh bener suaranya anugerah juga bang. Masya Allah. Cuman kalau membaca Al-Quran nih, kalau kita pas tajwidnya insya Allah bagus aja nyaman aja didengar. Walaupun suaranya ya seadanya lah, tapi kalau tajwidnya bagus insya Allah nyaman aja didengar. Jadi kuncinya lah di tajwidnya tadi. Bujur bener nih. Kalau tajwidnya bagus nyaman didengar tak. Jadi kuncinya kalau menjaga kualitas suara segala macam itu relatif ya kayaknya konsisten latihan aja. Konsisten latihan lah supaya napas panjang bang ya. Nah napas panjang nih itu masih jadi PR guys dulu. Karena dibanding kekawanan juga napasnya handap. Kalau membaca biasanya belum nyampe 40 detik tuh udah habis. Sebenarnya kalau untuk normalnya lah biasanya di nasional atau di provinsi itu bisa 50 detikan atau 45 detikan bisa persiapan nafas pas membaca. Itu insya Allah aman. Karena kalau kita punya 50 detik atau 45 detik sampai 50 detik tuh kalau di panggung kan bisa aja pasti berkurang Bang, pasti berkurang karena pengaruh gugup dan segala macam. Jadi alangkah baiknya bersanggung berdahulu. Jadi kurangnya tuh paling biasanya 30 detikan kan, karena mungkin juga kita membaca sepanjangan juga pasti di wakaf ya.
30 detikan lah rata-rata biasanya. Nah, sebelum tampil tuh Bang Ted, kan supaya kita kada gugup tadi, ada ke tipsnya nih. PR gimana ya? PR jalan. Gugup terus ulun, kada pernah kada gugup. Tapi ternyata ada ujar guru tuh lah. Gugup itu bagian daripada tawadu, jar. Wallahu a'lam lah. Artinya, Sampai wah ini kan pasti gugup. siap. Tapi biasanya gugup untuk tampil tuh kalau sudah suaranya sudah naik, udah 2 menit 3 menitan tuh hilang aja gugupnya. Kalau sudah di lagu yang naik-naik nah. Biasanya di awal aja gugupnya. Ini pertanyaan tentang pengalaman spiritual. Jadi kayak apa Ustadz? Tilawah Al-Quran ini membawa pengaruh dalam kehidupan spiritual pian sehari-hari. Ini lumayan banyak benar sampai sekarang itu. Karena yang namanya berkah Al-Quran itu luar biasa. Masya Allah, berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran ini luar biasa. Baik itu rezeki dan lain-lain tuh alhamdulillah selama kita dekat dengan Al-Quran, selama kita terus membaca Al-Quran, konsisten membaca Al-Quran, insya Allah rezeki itu ada aja gitu. Korelasinya dengan rezeki setelah keberkahannya ini sampai lawan rezeki kita tuh, Masya Allah. Karena ulun sudah merasakannya gitu lah, dambaan dan segala macam rezeki itu alhamdulillah. Ada satu dulu juga di kampung tuh, jadi ada apa musibah lah bahasanya loh, musibah kebakaran. Iya. Nah jadi ada kebakaran, ternyata api itu menyebalah ke Subalah. Jadi ada satu rumah yang terlingkau. Nah ternyata apa? Ini guru ulun. Guru ulun ini beliau qori jua, termasuk ahli Al-Quran lah. Iya. Itu mungkin salah satu pengalaman spiritual yang bisa ulun lihat lah. Allah menjagakan orang-orang yang dalam kesehariannya jerpian tadi dekat dengan Al-Quran. Kemudian Ustaz, dari sekian banyak ayat yang sudah pian bawakan, apa kira-kira atau ada surah favorit kah atau ada ayat yang pian ketujui kah yang sampai saat ini mungkin begitu bermakna gasan pian? Kayaknya untuk ayat yang sering dibawakan lah, karena masuk favorit juga jadi sering dibawakan di acara formal maupun non formal yang misalnya tidak ada kaitannya dengan, misalnya ada acara rapat atau apa acara ini yang di luar dari maulid, rajab dan lain-lain kan. Jadi biasaan kalau acara yang formal biasanya di sekolah ataupun di mana, belum pasti membawakan surah Al-Isra. Nah, kalau itu Ustaz, bolehlah diperdengarkan gasan kita Ustaz. Kita coba bacain lah. Siap. Sepanggal kah? Ya, sepanggal aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biasanya ulun membawa surah Al-Isra itu. Masya Allah. Keseringan karena kelancangan biasanya. Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, apa harapan pian nih gasan generasi muda kita Ustaz ke depannya dalam mencintai Al-Quran dan dalam mendakwahkan Al-Quran Ustaz?
Untuk generasi ke depan lah, kalau dari ulun mungkin perbanyak membaca Al-Quran. Nah itu, perbanyak membaca Al-Quran kalau bisa dengan hafal-hafalnya. Perbanyak membaca, kalau bisa menghafal ya dihafal Al-Qurannya. Kalau punya potensi, kalau punya suara yang mumpuni, belajar tilawah Al-Quran. Jadi kemungkinan dari situ bakat-bakat kita tuh akan, siapa tahu kan. Nah dari situ bakat-bakat kita tuh ada, bisa dikembangkan di manapun. Jadi bisa diikutkan ke lomba manapun dan bisa ke tingkat-tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Kayak Masya Allah. Tentunya ini membuat kebanggaan kepada orang tua. Iya. Siap. Apalagi kan hafal, jadi hafizah gitu lah. Masya Allah. Siapa yang tidak bangga mempunyai anak yang hafal Al-Quran? Masya Allah. Mudah-mudahan anak ulun, anak dan kita sebaratan hafalan Al-Quran. Amin. Masya Allah. Harapan orang tua sebaratan. Iya. Berarti orang yang paling bahagia diantaranya hari ini orang tua pian tuh teh. Amin. Insya Allah. Oke, Zat, karena tadi ini kita berbicara tentang harapan pian tentang generasi muda ya lah. Nah, boleh dong kita minta tips-tips gasan generasi muda kita ini atau generasi penerus kita ini, tips supaya mereka yang ingin mempelajari ilmu qiraah ini dapat meningkatkan bacaan mereka. Apa dulu yang harus dilakukan dan seterusnya, Zat? Pertama, untuk mempelajari ilmu qiraah atau ilmu tilawah Al-Quran lah, yang pertama pian harus belajar tajwidnya dulu. Bagusi tajwid, lancari tajwidnya, lancari membaca Al-Quran. Karena kan kalau belajar tilawah itu kan sunnah aja gitu. Kalau tajwid kan memang diharuskan kita bertajwid membaca Al-Quran. Kalau sudah memang benar-benar lancar, tajwidnya bagus, dan mempunyai potensi di bidang suara, bisa dilanjutkan ke tilawah Al-Quran. Jadi intinya bagusi tajwid kalau anak belajar Al-Quran biasanya. Jadi tadi kembali ke tajwidnya. Nah, mungkin itu aja podcast kita hari ini. Luar biasa banyak kebaikan yang insya Allah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari podcast kita hari ini bersama Ustadz Adi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, sahabat Lensa Robani semuanya, itu tadi podcast kita bersama Ustadz Adi. Ulun yakin ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.